belakang format item merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan instrumen penelitian seperti tes, kuesioner, atau skala pengukuran. Format item yang baik akan sangat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan reliabel. Pengertian format item. Format item mengacu pada cara penyajian pertanyaan atau pertanyaan dalam suatu instrumen. Format ini dapat bervariasi, mulai dari pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat, hingga skala Likert. Setiap format memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda, sehingga pemilihan format yang tepat sangatlah. Secara tradisional, item atau soal dalam tes kognitif dipilih sebagai item format objektif dan item format esai. Ciri utama item objektif adalah adanya hanya satu jawaban yang benar atau yang terbaik bagi item tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya item objektif dibuat dalam bentuk memilih jawaban dan tidak banyak yang dibuat dalam bentuk memberikan jawaban. Bila dibuat dalam bentuk memberikan jawaban, maka item format objektif menuntut hanya jawaban yang pendek. Terhadap item objektif, bentuk respon atau jawaban ada dua macam, yaitu jawaban yang harus dipilih satu di antara dua pilihan atau lebih oleh responden, dan jawaban yang harus dimunculkan sendiri oleh responden. Di samping objektivitas yang tinggi dalam pemeriksaan jawaban, keunggulan utama item-item objektif adalah banyaknya item yang dapat disajikan dalam waktu tes yang pendek, sehingga komparativitas cukupan isi tes benar-benar dapat tercapai. Item esai dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka yang menghendaki jawaban berupa uraian panjang. Terhadap item yang berformat esai, responden harus merumuskan jawabannya dengan kata-kata dan kalimatnya sendiri. Fungsi format item. Yang pertama, mengukur konstruksi. Format item berfungsi untuk mengukur konstruksi atau konsep tertentu yang ingin diteliti. Kedua, memudahkan pengolahan data. Format item yang jelas dan terstruktur akan memudahkan proses pengolahan data, baik secara manual maupun menggunakan perangkat lunak statistik. Ketiga, meningkatkan objektivitas. Dengan menggunakan format item yang baku dapat mengurangi pengaruh subjektivitas penilaian dalam memberikan skor atau penilaian terhadap jawaban responden. Faktor yang mempengaruhi pemilihan format item. Yang pertama ada tujuan penelitian, kedua karakteristik responden, ketiga sifat konstruksi yang diukur. Tipe pilihan ganda. Item tipe pilihan ganda tersusun dari suatu statement mengenai materi yang diujikan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan yang tidak selesai, diikuti oleh beberapa pilihan kata atau kalimat yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan atau merupakan penyelesaian dari statement tersebut. Statement dalam item disebut stem dan pilihan jawaban disebut sebagai opsi atau alternatif. Salah satu di antara alternatif adalah jawaban yang benar yang merupakan kunci, sedangkan yang lain adalah jawaban yang salah yang merupakan distraktor. Setiap item pilihan ganda harus memiliki paling tidak 2 distraktor, sehingga akan ada paling tidak 3 opsi jawaban. Pada umumnya ada 4 atau 5 opsi jawaban dalam item tipe pilihan ganda. Semakin banyak opsi pilihan akan semakin kecil peluang subjek untuk menjawab benar dengan cara semata-mata menebak. Dengan 3 opsi, peluang menjawab benar dengan menebak adalah 33%. Dengan 4 opsi, peluangnya menurun menjadi 25%. Dan dengan 5 opsi jawaban, maka peluangnya secara teoretik semakin kecil, menjadi hanya sebesar 20%. Dan contoh item tipe pilihan ganda dengan 4 pilihan yang stemnya berupa kalimat pertanyaan adalah sebagai berikut. Apakah yang ditujukan oleh statistik covariance? A. Hubungan antara dua variabel. B. Linearitas skor dari dua variabel. C. Homogenitas skor dari dua variabel. D. Variasi bersama antara dua variabel. E. Kesetaraan variasi antara dua variabel. Contoh item tipe pilihan ganda.
dengan 4 pilihan yang sistemnya berupa kalimat tidak selesai adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan teori yang lebih sederhana di antara dua teori yang sama efektifnya untuk menjelaskan fenomena-fenomena penelitian disebut dengan A. Simple solution, B. Shortcut principle, C. Principle of parsimony, D. Simple effective formula. Tipe jawaban pendek. Tipe jawab pendek adalah jenis pertanyaan dalam tes atau evaluasi yang meminta responden memberikan jawaban singkat berupa kata, frasa, atau kalimat yang singkat. Tidak seperti soal pilihan ganda, item ini tidak menyediakan opsi jawaban, sehingga responden harus merumuskan jawaban sendiri berdasarkan pengetahuan atau pemahaman mereka. Item tipe ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan mengingat fakta, konsep dasar, atau informasi spesifik secara cepat dan tepat. Item tipe jawaban pendek terdiri dari satu stimulus yang berupa pertanyaan mengenai fakta atau yang dianggap fakta dan hanya menghendaki jawaban berupa satu atau dua kata. Tujuan format item tipe jawaban pendek adalah untuk mengukur kemampuan responden dalam memberikan jawaban singkat atau langsung terhadap pertanyaan yang diajukan, seperti mengukur pengetahuan spesifik, menghindari jawaban pilihan ganda, menguji kemampuan berpikir kritis, menghemat waktu penilaian, mengukur ketepatan dan efisiensi. Format ini sering digunakan dalam ujian singkat, survei, atau kuesioner yang bertujuan mengumpulkan jawaban yang lebih personal atau otentik. Contohnya, pertanyaannya adalah ibu kota Indonesia adalah yang hanya memiliki jawaban Jakarta, atau apa rumus kimia air? Jawabannya H2O. Pada format ini, jawaban yang diharapkan singkat biasanya berupa satu kata atau frasa yang tepat. Tes benar salah adalah bentuk tes yang digunakan untuk menilai apakah seorang peserta ujian dapat mengidentifikasi pernyataan dengan item objektif dengan tipe benar salah yang sering disebut item BS, tersusun dari stimulus yang berupa pernyataan mengenai fakta atau yang dianggap fakta, kemudian diikuti oleh hanya dua pilihan jawaban yang disediakan, yaitu opsi benar dan juga salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya proses tes benar salah beserta contoh yang akan saya paparkan. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan arahan kepada peserta yang akan mengikuti tes mengenai cara untuk menjawab pertanyaan. Misalnya bisa berupa petunjuk dan juga bagaimana pengerjaan soal. Contohnya, kita bisa memberikan petunjuk kerjakan soal-soal berikut ini dengan memberikan tanda silang X pada huruf B jika pernyataan benar dan memberikan tanda silang pada huruf S jika pernyataan salah. Kemudian, kita bisa memberikan beberapa contoh soal yang akan dijawab oleh peserta. Seperti contoh pertanyaan pertama, misalnya, apakah teori evolusi pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin? Dalam pertanyaan ini kita bisa memberikan dua opsi, yaitu benar dan salah. Kemudian peserta akan menjawab dan memilih salah satu opsi yang telah disediakan. Contoh lain misalnya, apakah jerapah adalah hewan mamalia yang tidak bisa berlari? Kita juga bisa memberikan opsi benar salah pada pernyataan ini, dan pernyataan ini akan dijawab oleh peserta. Setelah peserta selesai menjawab, maka kita bisa menilai sejauh mana pemahaman peserta tentang materi yang sudah mereka pelajari. Selanjutnya adalah tujuan dari tes benar salah. 1. Mengukur pemahaman. Menilai sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diajarkan. Yang kedua adalah evaluasi cepat. Memungkinkan evaluasi cepat atas pengetahuan dasar tanpa memerlukan jawaban yang panjang. 3. Sederhana dan efisien, yaitu memudahkan dalam pembuatan dan juga penilaian sehingga lebih efisien dalam waktu untuk pengerjaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah mendorong kritis, yaitu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis tentang informasi yang mereka terima. Item dengan format esai tidak digolongkan sebagai item objektif. Item esai sangat populer dikarenakan bagi sebagian orang tampaknya lebih mudah untuk dibuat dan merupakan cara terbaik untuk mengungkap kemampuan mengorganisasikan pikiran dan menyatakan pengetahuan secara verbal. Pada kenyataannya, memang diakui bahwa ada materi uji, situasi-situasi kelas, dan tujuan-tujuan pengukuran tertentu yang menghendaki agar tes disajikan dalam format esai.
Item format esai berupa suatu pertanyaan atau perintah biasanya dalam kalimat pendek yang menuntut subjek untuk memberikan jawaban yang terurai. Contohnya adalah sebagai berikut. Demikianlah beberapa di antara format dan tipe item yang umumnya digunakan dalam tes kemampuan kognitif. Pemilihan tipe item yang akan digunakan ditentukan oleh perancang tes sendiri dengan mempertimbangkan karakter masing-masing tipe beserta keunggulan dan keterbatasannya. Item tipe esai unggul bila digunakan untuk menguji kemampuan dalam mengorganisasikan pikiran dan ide serta menyatakannya dalam bentuk verbal. Namun, memeriksa jawaban terhadap item esai memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dengan kerentanan terhadap subjektivitas pemeriksa. Reliabilitas skornya pun cenderung rendah dan lebih sulit untuk diestimasi. Di samping itu, dikarenakan waktu pengerjaan guna menjawab satu soal esai lebih lama, maka tidak banyak item yang dapat dimuat dalam satu tes sehingga komprehensivitas konten tes itu sendiri besar kemungkinannya tidak terpenuhi. Dikarenakan dalam format esai subjek harus menyusun sendiri jawabannya, maka format item ini relatif lebih kebal terhadap kemungkinan plagiasi sesama subjek yang tes. Peluang subjek untuk memberikan jawaban yang benar tanpa betul-betul memiliki pemahaman mengenai isi pertanyaan dan jawaban yang tepat adalah sangat kecil. Item format objektif memang tidak mudah untuk dibuat dalam level kompetensi yang tinggi, namun unggul dalam cakupan isi tesnya yang lebih komprehensif, dan karena item yang dimuat dalam satu tes biasanya banyak, maka skornya cenderung lebih reliabel. Objektivitas dalam pemberian skornya yang tinggi serta kemudahan pemeriksaan jawaban terhadap item objektif adalah keunggulan tersendiri bagi item tipe ini. Hanya saja memang tidak mudah untuk menulis item format objektif yang benar-benar berfungsi baik dengan distraktor-distraktor yang semuanya efektif. Salah satu kelemahan lain pada item format objektif dengan tipe memilih jawaban adalah adanya peluang untuk menjawab benar semata-mata dengan menebak. Bahkan, dengan 5 pilihan pun peluang tersebut tetap ada.